Saya akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Allah menunggu. Kalau mungkin sudah lihat kemarin saya ada share di grup WA GBDC Usimarimbun, saya berbicara tentang bagaimana Abraham. Jadi bukan Abraham yang menunggu waktunya Tuhan, tapi Tuhanlah yang menunggu waktunya Abraham. Bukan Nuh yang menunggu waktunya Tuhan, tapi Tuhan sendirilah, kalau kita nanti melihat dalam firman Tuhan, yang menunggu waktunya Nuh. Nah, melalui pemberitaan firman Tuhan malam hari ini akan meluruskan paham kita, sehingga kita tidak lagi menekankan poinnya, atau seolah-olah dalam tanda petik kuncinya di Tuhan. Sudah tahu bahwa sejak Kristus mati di atas kayu salib, Alkitab mengatakan kepada kita diberikan kunci. Ya. Dalam bahasa Inggris apa? Case, dia menggunakan kata akhirat tambahkan S. Kunci-kunci kalau dalam bahasa Indonesia. Artinya kita sekarang diberikan otoritas. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Nah, kita belajar firman Tuhan malam hari ini. Allah menunggu kita. Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ini cerita tentang Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Apa kebenaran yang ingin kita ambil di sini dalam konteks Nuh yang diberikan mandat oleh Tuhan? Ya. Jadi ketika kita membaca ayat ini, Tuhan tidak memberitahukan kapan air bah itu akan datang. Dia tidak menyebutkan pada suatu hari, tanggal dan bulan dan tahun. Ya, tetapi firman ini jelas bagaimana Tuhan memberikan mandat untuk satu tenggang waktu yang tidak ditentukan. Nah, apa kebenaran yang ingin kita, poin yang ingin kita gali dari ayat ini, saudara-saudara? Perhatikan. Saya mencatat di sini, waktu Allah itu ada di dalam kekekalan. Jadi Tuhan itu nggak punya jam tangan. Sering saya katakan, Tuhan nggak punya kalender. Jadi kalau misalnya kita tanya bulan berapa ini, ya jangan tanya Tuhan bulan berapa ini. Bagi dia nggak ada bulan-bulan, nggak ada tahun-tahun. Kita yang punya bulan, kitalah yang punya tanggal, yang punya hari, yang punya minggu, yang punya tahun, yang punya kalender. Tuhan itu waktunya adalah kekekalan. Jadi kalau saudara lihat, kalender Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Ya. Nggak seperti kalender kita tahun 2025. Bentar lagi sudah habis. Kita sudah mau masuk hampir separuh dari tahun ini, saudara. Ya. Kalender ini belum lunas, bayangkan. Tapi kita sudah hampir menghabiskan kalender ini. Jadi jelas bahwa waktu Allah itu ada dalam kekekalan. Ya. Artinya Allah itu berbicara tentang masa kini. Ya. Masa kini. Artinya hari ini. Jadi waktunya, karena waktunya tidak sama dengan waktu kita. Waktu kita selalu mengacu kepada tiga. Dalam bahasa Inggris tenses yang digunakan. Ya. Apa itu? Kalau masa lampau bentuk past tense. Bentuk masa lampau. Anda lahir, kan gitu ya. Bagaimana Anda dibesarkan? Bagaimana kenangan-kenangan yang bisa Anda kenang hari ini? Itu past tense. Bentuk masa lampau. Ya, dan ini kita nggak main-main, sebab past tense kita ini, bentuk masa lampau inilah yang memperlihatkan kita hari ini. Tadi saya bikin, masih ada nggak? Saya lupa kalimat paling di grup Pelkam mungkin itu apa yang tadi saya buat di situ.
Coba dibaca di grup WPL kami. Coba yang cepat dibuka dulu grup WPL kami itu. Yang tadi saya buat. Bukan, yang ya, masa kecil yang bahagia. Tadi kira-kira ada situ orang tua gitu loh. Coba apa? Di balik anak-anak yang stres, ada orang tua yang belum move on, gitu, belum sembuh. Gitu. Jadi itu bentuk masa lampau, ya. Dan ada masa kini. Itu apa itu dalam bahasa Inggris past tense-nya? Present tense. Dan ada future tense. Masa yang akan datang. Jadi kita manusia punya 3 jenis waktu yang lampau, yang sekarang, dan yang akan datang. Tapi bagi Tuhan nggak ada. Jadi kalau saya tanya Tuhan punya masa depan enggak? Ya. Karena waktu dia ada di dalam kekekalan. Apakah Tuhan punya masa lalu? Tidak. Jadi waktu Tuhan selalu berbicara tentang hari ini. Nah, apa kebenaran yang ingin kita tangkap dari sana, saudara? Ya. Jadi waktu Tuhan itu berbicara tentang hari ini. Jadi mungkin ada sebagian di antara kita yang bertanya, kapan Tuhan menjawab doaku? Kan gitu ya. Ya. Sampai ada lagu memang, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sampai mati dia gak dijawab-jawab menurut dia gitu. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau ditanya kapan Tuhan, ya Tuhan akan tanya balik. Loh, jangan tanya aku. Sebab waktuku adalah hari ini gitu. Dia ingin memberkati kita hari ini. Dia ingin memulihkan kita saat ini gitu loh. Dia ingin menjawab doamu hari ini. Tuhan gak pernah bilang, ya 20 tahun lagi. Dia ingin menyembuhkan Anda hari ini. Haleluya. Bilang kiri kananmu, Tuhan ingin menyembuhkanmu hari ini. Makanya kau ada di sini, bilang. Kau pikirnya kau ada di sini hanya karena kemauanmu, bilang dulu. Nah, Tuhan yang menarik Anda ke sini, saudara-saudara. Haleluya. Kan itu ya. Saya paling ada lagu bahasa Batak itu kan. Paling saya pertanyakan itu lagu. Adi gado Tuhan. Apa? Adi gado Tuhan. Orang sama lo tersebut langsung itu dalam Tuhan deh, langsung ya. Ya, ingat karena Tuhan itu ada dalam kekekalan. Jadi kalau Anda tanya kapan Tuhan, Tuhan akan jawab hari ini. Haleluya. Haleluya. Itu makanya ada lagunya, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Nah, coba tunjukkan dulu muka yang bersukaria. Coba, mana muka yang paling pernah suara bersukaria? Coba muka yang bersukaria coba. Nggak bisa ya. Nggak bisa lo bagian kenapa? Ya udah menyatu, dia bergetas muka ini. Apalagi saya kan orang jujur lo bagian kan. Jadi sampai sini paham ya. Jadi kita lah yang punya waktu. Jadi kalau kita tanya Tuhan, apakah di situ tetap hari ini bulan April? Di surga nggak ada bulan April. Karena di surga nanti adalah dari selama-lamanya sampai. Bayangkanlah kalau senang, pengen nggak nanti saudara senang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya? Nah itu nanti di surga. Kita muda selama-lamanya. Nggak ada lagi nanti cara tumbuh uban. Tiba-tiba saudara naik asam lambung. Saya hari ini naik asam lambungku. Nggak ada di sana asam lambung. Di sana itu adalah kekekalan. Haleluya. Itu makanya tadi judulnya adalah Allah menunggu. Jadi bukan kita yang menunggu, Allah yang menunggu. Nanti pelan-pelan saudara kita lihat. Miliki perspektif yang benar terhadap kata waktu ini saudara. Sebanyak
putus asa karena nggak kunjung-kunjung tiba waktunya kan gitu. Padahal Tuhan berfirman begini. Tuhan sudah bilang begini, tapi saya sudah menunggu sekian tahun. Kenapa Tuhan? Kenapa? Sampai kapan? Karena gitu. Jadi hari ini Tuhan rindu supaya kita memiliki perspektif cara pandang yang benar terhadap kata waktu ini, saudara. Ingat ya, Allah ada di setiap waktu. Haleluya. Jadi jangan bilang mungkin belum musimnya gitu. Kalau mangga enggak selalu setiap waktu. Saudara jangan pernah datangi pohon mangga kalau belum waktunya berbuah, dia ada musimnya. Tapi Tuhan itu coba lihat, dia ada di setiap waktu. Artinya Allah bukanlah menjadi pihak yang mengulur atau bermain dengan waktu, melainkan kita sendiri. Jadi Tuhan nggak mengulur-ngulur gitu loh. Nanti saudara mungkin akan bingung, tapi kan ada cerita Tuhan yang contoh dalam konteks Lazarus yang mati. Bukankah Alkitab mengatakan Tuhan dengan sengaja mengulur, tapi nanti saudara akan paham kebenarannya di situ, saudara. Jadi ingat saudara, saya baca sekali, Allah ada di setiap waktu. Artinya Allah bukanlah menjadi pihak yang mengulur atau bermain, mempermainkan kita. Ya. Sehingga Anda gini Anda nanti menjadi jemaat yang keyakinannya itu enggak benar. Sebab dia akan berharap pada suatu waktu gitu, tanpa mengerti kebenaran. Sekarang kebenarannya itu, waktunya itu sebetulnya ada pada kita. Siap atau? Haleluya. Puji Tuhan. Siap atau enggak? Masalahnya enggak semua siap. Kita lihat ya. Nuh itu mendapat kabar buruk. Ya kabar buruk lah itu ya, dari Tuhan. Ingat, baik dan buruk itu apa? Baik dan buruk itu perspektif kita lah yang memberi makna. Dunia ini selalu enggak jadi duanya. Gambarnya ada. Ini dia. Epictetus. Ini seorang filsuf. Dia mengatakan tidak ada yang baik atau yang buruk. Tidak ada yang baik atau buruk. Tetapi pikiran kita yang membuatnya menjadi demikian. Contoh. Kemarin kan saya buat contoh. Ada orang di PHK dari pekerjaannya. Sebagian orang menjadikan itu sebagai momen yang baik untuk memulai usaha. Tapi sebagian menjadikan momen itu sebagai putus asa. Akhirnya apa itu? Menikah. Jadi dunia ini sangat netral. Jadi baik buruknya itu sudut pandang kita yang memberi makna. Semakin buruk keadaan seseorang, lihat, maka semakin buruk cara pandangnya. Paham? Jadi kalau saudara ingin melihat kualitas dari seseorang, lihatlah sudut pandangnya, perspektifnya. Contoh, ketika dia menerima hal-hal yang buruk, bagaimana dia menanggapi itu? Itu menunjukkan bagaimana kualitas hidupnya. Gampang gak tersinggung. Ada di sini yang gampang tersinggung. Kenapa bisa begitu? Itu kan gak dibuat-buat. Jadi kalau saudara bilang, kau jangan gampang tersinggung, dia mau gimana? Sudut pandang dia memang rawan karena kualitas dirinya rawan. Saya selalu bilang begini, kenapa banyak orang suka berkata sampahlah yang tidak berarti, yang busuk. Itu menandakan bahwa di dalam dirinya banyak sampah. Makanya suka buang sampah. David Hawk katanya kan, memang kau kenapa suka nyampah? Karena memang dari dalam itu banyak sampah. Kalau nggak dibuang kan busuk itu.
Itu makanya Yesus mengatakan, ya, kalau perbendaharaan hati seseorang itu baik, maka dia akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Jadi ini sangat ini ya, bisa nggak saudara tangkap dan setuju nggak saudara dengan pemikiran si Epictetus ini? Tidak ada yang baik atau buruk, tapi pikiran kita yang membuatnya demikian. Yang buruk pun, kalau saudara nggak setuju, tetapnya itu yang baik, mendatangkan yang baik bagi kita. Amin. Itu makanya, kalau contoh ada kawanmu, ada temanmu, perlakuan yang nggak baik, maka milikilah perspektif yang baik. Jangan langsung ceng. Meniskan kawan kita katanya, ya kan? Nggak kawan kita, langsung dijelek-jelekkan. Ya, saudara tahu nggak, orang yang suka menjelek-jelekkan itu adalah orang jelek. Coba, ada di sini orang jelek itu. Pakai baju apa dia? Yang pasti bukan pakai baju putih lah, ya kan Vito? Gitu. Ya, dengar. Kalau dia bukan orang jelek, gak mungkin dia menjelek-jelekkan orang. Ya, ingat, orang jelek hanya bisa memberi yang jelek-jelek. Bilang kiri kananmu, dangau ini. Bukan aku itu bilang. Terus jawab samping, gitu. Lihat ya. Jadi Nuh mendapatkan kabar buruk. Kira-kira ketika Tuhan mengumumkan kepada Nuh waktu itu, coba, aku akan menghukum, berita buruk nggak itu? Tergantung perspektifnya. Waktu Pak Manik divonis sakit, itu berita buruk atau kabar baik? Tergantung sudut pandangnya. Haleluya. Karena sudut pandang Pak Manik lah yang memberi makna. Di dalam kelemahanku, Tuhan, ya, sempurna kuasa. Kalau seandainya nggak gini keadaanku Tuhan, nggak gini imanku, kan gitu, coba. Haleluya. Kita cerita sama game ini, ya. Ini kan pasti pastennya. Ya cobalah dulu ya, kalau aku bisa berkuliah ya. Saya langsung nggak nyambung gitu. Aku bilang, kalau kau dulu nyambung kuliah lagi, sekolah lagi tadi mana? Jangan-jangan sejak itu kamu sudah kerja di pertambangan. Mana levelmu lagi, aku bilang. Bayangkanlah dia sudah kerja di pertambangan, kulitnya sudah glowing, parfumnya harga 12 juta, pakaiannya mahal-mahal semua. Oke lah, waktu itu mungkin masih jemaat di Tarutung. Saya mungkin suatu waktu berkunjung di situ. Apa levelnya? Ya, artinya perspektif seperti ini membuat kita nggak ada yang perlu kita sesali dalam hidup ini, termasuk pernikahannya. Amin. Puji Tuhan. Cobalah bayangkan kalau Pak Randu ini dulu sukses merantau. Sukses dia sudah, semua udah bisa dilakukan di kerja. Kalau seandainya dia sukses dulu, mana ketemu kita? Kalau kita nggak ketemu, nggak ada only by His grace-nya itu. Haleluya. Jadi diizinkan bangkrut sana, bangkrut sini, supaya ketemu dengan GPD Semarang. Di dalam kelemahan. Itu namanya perspektif yang benar. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika misalnya kita cek darah gitu, dan hasilnya amburadul kan gitu. Saya aja kemarin cek darah, wah penasaran. Tapi jauh di dalam lubuk hatiku saya sudah kusiapkan. Mau parah mau gimana, ya tetap bilang puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gagal panen itu baik atau buruk? Tergantung perspektifnya. Orang buruk akan cenderung memaknai segala sesuatu yang baik aja, dia bilang
Apalagi yang haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi ingat, dunia selalu, jangan salahkan dunia ini. Salahkanlah. Itu makanya kemarin saya berapa jemaah saya kirim itu. Dari manakah datangnya pertengkaran, peperangan gitu ya, perkelahian? Bukankah itu datangnya dari dirimu sendiri? Enggak lah pakai. Kalau dia nggak gitu, aku nggak gini. Itu namanya orang yang bodoh. Anda jadi begini karena Anda ini, maksudnya masih ingat gak khutbah saya hari minggu kemarin? Orang lain tidak harus bertanggung jawab dengan apa yang Anda alami. Halo? Betul nggak? Ini dengar anak-anak, ini dengar. Termasuk anak-anak. Nggak ada lagi hak kita menyalahkan orang tua. Ya, kalau Anda mengerti kebenaran, orang tua pun tidak harus selalu bertanggung jawab lagi dengan apa yang kita alami hari ini, saudara. Walaupun secara psikologi itu benar gitu loh. Di balik anak yang stres, ada orang tua yang belum sembuh. Makanya bilang dulu kiri kananmu, sembuhlah. Kasihan anakmu itu stres. Kalau pernah lihat anak stres, dia ke dapur, pergi dia ke depan. Itu udah mulai stres itu, mulai garuk kepala, terlek, mulai manjat-manjat dia susah. Ya, coba lihat Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Berita ini bisa menjadi berita buruk, tapi juga bisa menjadi berita baik. Yang pasti, yang namanya dari Tuhan gak ada yang buruk. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Jadi ketika Nuh melihat, mendengar itu, saya percaya dia punya perspektif yang baik. Puji Tuhan, gitu kira-kira. Ya. Lanjut. Penghukuman itu dilakukan Allah. Ini dalam konteks Nuh ya. Penghukuman itu dilakukan Allah. Itu berdasarkan apa? Waktunya Nuh. Jadi bukan Nuh yang menunggu waktu Tuhan. Jadi Tuhan, Nuh nggak bilang, kapan Tuhan? Enggak. Tetapi Allah lah yang menunggu Nuh sampai siap membangun bahtera itu. Berapa lama dia membangun bahtera itu, saudara? Berapa lama? Jadi siapa yang membuat angka itu, saudara, lama? Bangsa Israel berjalan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu berapa tahun? Siapa yang membuat itu lama? Jadi bukan Tuhan yang membuat itu lama, tetapi mereka lah yang menentukan waktunya. Jadi kalau saudara bertanya hari ini, kenapa masalahku begitu? Ya jangan tanya Tuhan. Saudara lah yang bandar, jubul. Saya pun ikut di situ. Kita lah ya, jangan cuma saudara ya. Kita bandar, jubul, keras kepala. Saudara tahu semua yang Tuhan izinkan itu adalah ujian. Dan bagaimana responmu dan reaksimu terhadap semua yang terjadi itu adalah bentuk daripada pernyataanmu pada Tuhan. Tunggu, kan kira begitu ya. Jadi siapa yang bilang tunggu? Tuhan sudah mau begini, tapi kita bilang stop, sakit. Kemarin waktu saya membuang darah itu kan begitu, 70 tusukan. Langsung 40 mili, stop dia. Jadi ketika aku bilang udah nggak jalan lagi, aku udah stres. Terus putar-putar jarumnya di sini, saudara-saudara. Jangan terlalu mengeluh, katanya pula. Ya Tuhan, dipikir orang ini aku sungguh ini. Sampai diputar-putar. Udah kita ganti lagi, ganti lagi, saudara. Sampai saya bilang tunggu dulu. Ya, jadi mau dibuang 300 mili, berapa kan? Cuma 250 katanya itu yang diizinkan Tuhan. Nggak tahu lah. Kira-kira. Tapi efeknya setelah dibuang, saya bisa tidur enak.
Kayaknya memang harus dibuang darah ini semua supaya tidurlah selamanya. Ya. Jadi, saudara udah di foto tadi. Jadi ingat ya. Jadi bukan Tuhan yang bukan Nuh yang menunggu, tapi Tuhan yang menunggu. Dan Tuhan itu salah. Jadi angka 120 itu sesuai dengan batas kemampuan Nuh. Haleluya. Jadi kalau dibilang sekarang sampai berapa lama lagi? Andalah yang menentukan waktunya. Jadi waktu itu menandakan batas kemampuanmu. Ada orang gak harus menunggu 5 tahun. Hari itu juga dia sembuh. Siapa contohnya? Orang lumpuh di kolam Bethesda. Saya mau tanya, berapa tahun dia sesudah Tuhan berfirman, maukah engkau sembuh? Berapa lama kesembuhan itu? Hari itu juga. Itu makanya mungkin ada lagu itu, hari ini harinya Tuhan. Tapi kadang-kadang kita nggak semangat menyanyikan itu kan? Waduh hari ini. Ya gimana mau hari Tuhan hari ini? Kurang ajar aku satu hari ini. Banyak. Nggak ada Tuhan hari ini kan, kira-kira begitu. Kejadian namanya 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, perhatikan ini. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sesudah berapa tahun kemudian? Baru tepat. Ada orang sampai mati nggak tepat-tepat. Nah coba sekarang aplikasinya. Ibaratnya kalau Nuh ini jadi kita. Kalau seandainya nih Pak Mira yang disuruh Tuhan membangun bahtera ini, berapa tahun lah kira-kira? Hah? Bisa berubah angkanya kan? Dari 120 menjadi 60 kan? Bisa nggak? Bisa ya, bisa? Maybe yes. Kalau Daniel berapa lama? Ada bapak-bapak dulu, ibu gembala ini makanya jadi pintar nyemen. Dulu kan sebelum di keramik pastor ini kan setiap hari muncul lubang-lubang baru gitu. Ini ditempelkan dulu ini ya nanti, aku bilang. Akhirnya ini sampai sebulan gak jadi, akhirnya dia sendiri yang turun tangan. Saya bilang, nyanyikanlah lagu itu di dalam kelemahanku. Jadi sekarang kalau ada jemaat yang mungkin lantainya rusak boleh. Ya. Kalau ditaruh untung 150, 200 mungkin kepala tukang. Jadi karena bukan siapa-siapa 160 lah. Ingat ya, jadi ketika Nuh melakukan baru jadi itu barang. Jadi ingat, bukan Tuhan yang bilang, Nuh aku akan begini, ingat ya, sekian lama. Enggak. Jadi kalau misalnya saudara bilang 120 tahun ini menjadi lama, siapa yang buat lama? Tuhan atau Nuh? Itu makanya tadi di sini jelas ya. Kita kembali ke sini saudara. Saudara masih ingat nggak ini? Jadi Allah ada di setiap waktu, artinya Allah bukanlah menjadi pihak yang mengulur. Jadi lihat sekarang keadaanmu saudara. Kenapa bisa begitu? Jadi siapa yang mengulur waktu? Siapa yang bermain dengan waktu? Siapa? Ayah. Tiba-tiba nggak jelas. Jadi bukan Tuhan. Jadi jangan lagi adikan Tuhan. Aku semenjak dibuat lagu itu nggak pernah aku dengar itu. Sedih kan? Adikan Tuhan. Kurasa malaikat dari surga. Umat binasa karena. Lihat, lanjut. Abraham juga sama. Allah lah yang menunggu sampai Abraham sendiri siap dengan janji itu. Jadi bukan Abraham lagi yang menunggu. Tuhan yang menunggu, itu kebenarannya. Sampai dia siap. Ya. Nama Arga ya. Jadi jangan tanya adikan Tuhan. Nggak ada jawabannya. Sampai kamu siap.
Ya, hari ini pun bisa. Coba aja. Ya. Minggu depan bisa. Haleluya. Jadi nanti kalau apa contoh, kok aku nggak berhasil ya? Ya sudah, sabar. Ada waktunya Tuhan, gitu kan? Udah sampai tua dia udah nggak bisa lagi makan mie pangsit. Udah sukses? Belum. Jadi kita harus sabarlah. Dulu pendeta kami bilang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Udah nggak bisa lagi makan daging. Terus gimana sukses? Kalau saudara udah nggak bisa makan apa-apa lagi, nggak usah lagi sukses lagi lah. Mending langsung bangun kuburan, ya kan? Contoh, ketika dokter sudah memvonis nggak bisa makan apa-apa lagi, disitulah baru saudara sukses. Dalam tanda petik ya, mulai berduitlah saudara situ. Apa gunanya? Betul nggak? Mau seperti itu, Pak Boas? Mau? Kenapa berat menjawabnya? Daripada nggak sukses, kira-kira seperti itu. Jadi Abraham coba lihat di sini. Kejadian 21 ayat 1 sampai 2 ini, saudara, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa Tuhan. Ya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Perhatikan ini ya, saudara-saudara. Jadi Tuhan menggenapi janjinya sampai Abraham sendiri yang siap. Apakah saudara sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Marga sudah siap? Nanti kita akan lihat apa indikasi yang siap itu kan begitu. Sudah siap diberkati? Pastilah. Kalau sekarang iyalah. Dari minggu yang lalu sudah siap aku bagian. Masalahnya Tuhan yang paling tahu. Saya selalu bilang kalau seandainya Abraham ini diberi anak pada usia 30 tahun, saya percaya cerita kita berbeda. Jadi memang Tuhan sudah melukis hidup kita itu masing-masing. Marga itu dilukis Tuhan begini. Ya. Ya. Si Riana dilukiskan Tuhan begini. Jangan sampai ada yang bilang itulah mungkin waktu Tuhan melukis saya tertidur dia. Jadi banyak yang salah katanya. Itu hanya mungkin kalau hidungnya bisa terbalik ke atas. Ada pernah lihat orang hidungnya ke atas? Ada yang itu kalau itu udah salah lukis itu, hidungnya ke atas. Gimana kalau hujan gitu? Jadi Tuhan itu nggak pernah salah. Amin. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Jadi kalau begitu siapa yang suka salah? Dan seringkali kita pengen kita dalam diberkati dalam keadaan salah. Bahaya nggak itu? Bahaya nggak? Itu sama seperti mempercayakan kunci berangkas kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Hanya orang yang tidak bisa dipercaya lah yang mempercayakan itu kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, mana buktinya Abraham sudah siap? Kan kira seperti itu. Lihat ini. Jadi itu dikonfirmasi kemudian itu di kitab Ibrani, Roh Kudus. Ini hebat sekali. Jadi kalau Anda tahu bagaimana Roh Kudus yang kekal itu, karena Roh Kudus itu kan adalah pribadi Allah, salah satu dari
pribadi Allah itu gitu loh. Dia juga memiliki waktu yang kekal. Jadi dia sudah ada di zaman Abraham. Jadi Roh Kudus yang sama yang kemudian memberikan ilham kepada penulis kitab Ibrani, pasal 11 ayat 17 sampai 19 itu dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ketika Allah menguji Abraham, nah ini buktinya. Jadi kalau saya tanya, Pak Gem, apa tandanya kalau saya sudah siap? Kan kira-kira begitu ya. Apa tandanya ini? Lihat, kita belajar dari Abraham. Ketika Allah menguji Abraham, ia tetap percaya kepada Allah dan kepada janji-janjinya. Kalau seandainya tadi Abraham itu punya anak di usia 30 tahun, kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar Abraham itu nggak akan tahan uji. Jadi justru di usia 100 tahun yang secara medis tidak mungkin lagi bisa produktif, kira-kira begitu ya. Makanya ada ayat 17 ini, ya. Ketika Allah menguji Abraham, ia tetap percaya kepada Allah dan kepada janji-janjinya. Itulah sebabnya ia mempersembahkan Ishak, putranya, dan rela menyembelihnya di atas mezbah kurban. Ya, menyembelih Ishak pun ia rela. Padahal Allah telah berjanji bahwa melalui Ishaklah ia akan memberikan kepada Abraham suatu bangsa yang besar sebagai keturunannya. Ia percaya bahwa kalau Ishak mati, Allah akan menghidupkannya kembali. Dan hakikatnya itulah yang terjadi. Sebab dapat dikatakan bahwa bagi Abraham, Ishak sudah mati, ya, sudah nggak ada sebetulnya itu jadi ada, kan gitu. Tetapi ia hidup kembali. Artinya Abraham itu sudah punya mental. Dari ketiadaannya Ishak ini diadakan oleh Tuhan. Itu makanya Abraham membuktikan bahwa waktunya tepat. Dan ketika Tuhan memberikan Ishak, itu dalam waktu yang tepat. Mana buktinya Pak Gembala bahwa itu waktu? Lihat di sini saudara. Bagaimana cinta Abraham pada Tuhan tidak tergantikan oleh Ishak. Yakin nggak saudara-saudara, cinta kepada Tuhan nggak tergantikan dengan itu? Hah? Ada jemaat sebelum dia punya mobil, wah, nanti Pak Gem, kalau aku udah punya mobil, aku akan makin setia. Setiap ibadah nanti penuh mobilku itu bawa jemaat. Begitu dia punya mobil, minggu dia kemana? Hah? Jalan-jalan. Tapi kalau di sini nggak ada itu ya. Puji Tuhan lah, jemaat di sini punya mobil, wah, takut Tuhan semua. Haleluya. Makanya cicilannya lancar. Amin. Ya kan? Tuh nanti kalau misalnya tiba-tiba ya Pak Wines udah punya Fortuner lah misalnya. Pak Gen, ya kalau izin, kadang-kadang nggak izin, udah kita lihat secara langsung pula di Samosir. Gitu. Ada kadang jemaat ini gitu. Udah nggak ibadah, nggak izin, secara langsung pula deh. Kita telepon, kemana kalian? Itulah Pak Gen, anak-anak ini sudah agak bosan, stres lihat kami. Jadi ya, karena stres lihat kami, pengen lihat Samosir lah. Jadi karena hanya hari Minggu, hari libur, itu nggak teruji. Contohnya ini ya, Pak Indonesia. Contoh nanti, kenapa? Contoh, kan contoh bisa begitu. Kadang-kadang Anda hanya kelihatan berkomitmen hanya karena belum menerima apa yang dijanjikan itu kan. Abraham membuktikan, ketika Ishak diberikan, kesetiaannya tidak berubah. Haleluya. Puji Tuhan. Itu akan jelas bilang Marga tuh bilang sama Marga. Ya, kadang-kadang kan Tuhan itu ya hanya pengen melihat hati kita dia gitu. Dan itu masuk dalam kategori kesiapan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Paham maksudnya? Jadi Abraham itu udah terbukti siap. Dari mana? Dari tindakan imannya. Ketika Ishak diberikan, nggak mengubah apapun. Bahkan ketika Tuhan bilang bersembahkan, nggak ada masalah, bersembahkan. Halo, udah siap? Udah siap? Nggak bisa nggak? Udah siap? Mulai kan, jadi nggak tahu maunya saudara itu apa. Saudara sudah siap? Belum? Berapa tahun lagi? Mungkin 120 tahun lagi. Seperti jadi kalau Anda mau hari ini, Anda harus siap hari ini, saudara. Dan Tuhan yang tahu. Amin.
Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya jemaat Gebedison Simen sudah mulai siap. Kita rubah dari Rabu ke hari Kamis. Tunduk semua, saudara. Nggak ada yang tanduk. Ada beberapa jemaat bilang, kenapa dirubah Pak Gen? Itu kan hari libur, kami mau jalan-jalan. Nggak apa-apa lah, kalian mau jalan-jalan, kami ajak kebaktian. Dibatalkan jalan-jalannya. Wah, puji Tuhan. Itu artinya sudah mulai ya. Ada yang jalan-jalan hari ini. Nah, kalau nggak punya uang, nggak usah lagi jalan-jalan. Bikin macet aja. Ada orang udah nggak punya uang pun jalan-jalan, bikin macet. Ya, makanya kita senang nggak ada macet lagi kan. Kadang-kadang ada bedanya juga nggak ada uang orang-orang ini. Jadi kita lancar. Ya semua kan menentangkan kebaikan kan. Memang sudah mulai terasanya resesi ekonomi ini. Memang dia mungkin sampai pembukaannya itu sampai bulan Juni katanya. Itu baru pembukaan. Nanti dari Juni sampai tahun 2016 bulan Desember. Resesinya di situ nanti katanya parah-parah. Itu nggak tahu pengamat tuh resesi ekonomi itu kan mulai perang dagang Amerika dengan Cina itu berdampak loh. Lihat harga karet langsung anjlok katanya begitu. Yang punya karet anjlok dia langsung. Makanya langsung ditumbang karet itu dibikin jadi kayu bakar. Nggak tahu harga sawit. Ada di sini pengusaha sawit. Berapa harga sawit sekarang? Randula yang paling tahu, Pak. Ya, berapa? Ya sekiranya tanya lah, berapa harga sawit? Kalau menukut 2 orang, ini kan? Ya. Jadi ini bukti Abraham sudah siap. Nah, bagiku dan bagimu juga Allah melakukan hal yang sama. Kapan saja dan di mana saja Allah tidak pernah membatasi kuasanya. Saudara mau kapan? Jadi begitu. Jadi Tuhan justru balik bertanya, mau kapan? Ini maksudnya doamu itulah semua pergumulan itu. Mau kapan? Halo, mau kapan? Tong, lo dengan usiamu kan? Coba, Anda kan gini loh, Anda terlalu takut salah. Karena menghindari kesalahan lah makanya bersalahan terus hidupmu. Toh ini kan nggak ada hubungannya ini dengan ijazahmu gitu loh. Kalaupun salah kan nggak akan mengurangi gajimu, betul nggak? Jadi kalau Anda ditanya sekarang, Anda mau kapan? Jadi kalau Tuhan hadir malam, dan dia langsung hadir dalam bentuk fisik dan dia sendiri yang bertanya, mau kapan? Pak dia mau kapan? Itu makanya ada lagu itu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Saat ini atau bulan depan? Apakah Anda siap? Anda siap? 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 Ini siap pemak katanya. Babe Eno nih. Terserah panitia lah Pak Gem, bilang aja begitu. Panitianya siapa itu maksudnya? Anda panitianya. Ayo, yang punya pergumulan dengan dompetnya malam coba angkat tangan, keluarkan dompetnya semua. Dompetnya, berbagi yang bawa dompet malam ini. Coba angkat dompetnya. Nggak ada yang bawa dompet. Inilah makanya Tuhan Anda gak siap-siap. Dompetmu harus bawa ke gereja, ATM semua harus dibawa. Siapa tahu Roh Kudus menggerakkan, transfer pun boleh gitu. Angkat dompetnya. Angkat kamu dompetmu nih. Teh. Tangan dong. Mau lo tangan dong kantong nih diangkat. Coba yang punya dompet angkat dompetnya. Anda siap? Ayo kira tukang ubah nama yang ambil tukang ubah. Kira tukang ubah itu buat tahun. Kamu mekel kamu merengau. Coba mana? Siap? Anda siap? Nah kita lihat. Betul enggak itu? Gitu loh. Betul enggak? Kita lihat di sini. Apa indikasinya kalau kita sudah siap? Kira-kira seperti itu. Kan ada gejala-gejalanya kan?
udah mulai muntah-muntah, mual-mual, berarti itu gejala dari suatu penyakit. Segeralah periksakan dirimu ke dokter. Betul nggak? Contoh udah jalan sudah agak miring-miring ke kiri begini, segera. Selalu ada gejala-gejala. Dan gejala ini sudah dengar. Ini bisa dilihat orang lain dan dirasakan sendiri. Sudah pernah nggak ada orang dia yang sakit tapi orang lain merasakan gejalanya? Ada. Banyak itu saudara. Di rumahmu lihat aja, dia yang sakit tapi gejalanya kita yang rasakan. Paham kan? Mulai kamu udah mau sakit. Udah kita kerasakan gejalanya. Yang sakit dia, kita yang merasakan. Yang pengalaman kan langsung gitu. Yang nggak pengalaman, karena dia yang sakit gitu loh. Makanya dia bingung gitu loh. Orang lain yang merasakan gejalanya, dia nggak tahu gitu loh. Ada maksudnya lawan katanya. Memang dia penyakitnya. Kenapa Pak Kim belum mengutuk? Bukan mengutuk, bukan mengutuk. Jadi ada gejala-gejalanya. Mak Bos pasti tahunya. Kita bisa lihat gejalanya, dia sudah siap nggak? Tambah lagi angkotnya 3. Amin. Allah kolateram itu langsung. Maksudku gini, bukan saya minta aminmu. Kita tahu gejalanya. Oh, bodoh. Siap. Siap. Mak Bos mulai. Ada maksudnya ya. Sial sading mula mamul buti di mana? Coba lihat. Mengacu kepada mental Abraham itu. Sampai tidak ada yang lebih penting dari Allah sendiri. Itu indikasi pertama. Lihat, sampai nggak ada yang lebih penting dari Allah sendiri. Paham maksudnya ini? Jadi ini gejala yang paling terasa itu. Siapa yang paling menempati nomor 1 itu di hatimu? Iyalah, kalau aku lagi nggak punya uang bagiannya Tuhan. Ya umumnya itu. Tapi begitu Anda punya uang, siapa? Bahkan kadang-kadang coba, siapa yang menempati nomor 1 di dalam hidupmu? Tuhan atau Mammon? Udah mulai jadi. Tuhan atau Mammon? Tuhan. Jujur. Tuhan dinna. Atau ayo. Tuhan atau Mammon? Kalau udah begitu, nggak ada lagi yang menghalangi Inang Samosir untuk kebaktian, termasuk ke ladang. Sangge-sangge apa lagi? Udah mulai diagnosis. Betul kan? Tuhan atau uang? Siapa di sini yang sering lebih susah karena uang, bukan karena Tuhan? Ayo, kenapa Anda susah? Karena Tuhan? Atau karena uang? Jujurlah. Apa yang ada iso? Takolak kamu. Saudara nggak sendiri. Saya akan mendukungmu. Coba mengacu kepada mental Abraham sampai tidak ada yang lebih penting dari Allah. Itu sendiri. Itulah baru siap. Siapa yang lebih penting dari Tuhan? Siapa yang begitu? Masih ada enggak? Jujur. Masih ada? Jadi masih ada? Yang lebih penting dari Tuhan selama ini masih ada enggak? Masih ada. Dia masih ada? Yang lebih penting dari Tuhan masih ada? Selama ini yang Anda praktekkan masih ada enggak? Masih. Nggak apa-apa, soalnya kita nggak akan ke neraka. Hanya gara-gara kita jujur. Ya kan? Ada yang lebih penting dari Tuhan, Parano? Ada selama ini? Pola somerdal kipas. Merdal kipas. 2 bungkus tuh. Kan.
Ada yang lebih penting dari Tuhan, ada? Pak Mira? Ada? Kalau pagi-pagi lagi begitu bangun, coba. Tadi saya ditanya, ada pendeta yang video call itu. Oh, teleponan tadi. Hari libur hari ini, iya, hari libur hari ini. Kalau Pak Pendeta nggak libur, makanya tadi pagi saya nggak doa. Aku bilang, saya libur hari ini, nggak doa tadi pagi. Karena hari libur. Ada yang masih berdoa tadi pagi? Libur loh. Ibu Manik, siapa yang lebih penting? Ada yang lebih penting dari Tuhan? Begitu si Tasya naik asam lambungnya, langsung kan bisa. Anak bisa lebih penting dari Tuhan. Kenapa nggak datang? Pak Gem mencerai dia katanya. Kalau sakit dulu orang dibawa kemana? Dibawa kepada Tuhan. Kalau sekarang justru dijauhkan dari Tuhan kalau sakit. Kenapa dia? Demam dia, nggak dibawa lagi kepada Tuhan. Ada yang penting, Ibu Samosi, ada yang penting dari Tuhan? Ada? Udah mulai BAP-nya sudah dirubah. Masih pengen mengubah BAP-nya? Dan sebelum diserahkan ke kejaksaan, boleh diubah. Karena secara undang-undang BAP itu bisa diubah. Iya. Mau Boas, ada yang lebih penting dari Tuhan? Jam ibadah boleh berkurang, tapi setoran Pak Boas jangan sampai berkurang, betul nggak? Itu contoh. Tapi kalau benar pun nggak apa-apa. Ada yang lebih penting dari Tuhan? Arga? Tuhan suka yang jujur. Ada? Ada? Nggak ada lagi? Oke, buktikan. Tuh si Rado tadi malam saya di WA, nggak apa-apa ya? Saya dikatakan, Pak Gem tanggal 11 saya izin nggak ibadah karena kami akan jalan-jalan. Jadi saya diberikan dua opsi Pak Gem. Saya bekerja dari jam 9 ke jam 1, atau saya tetap bisa ibadah dengan catatan hari Seninnya saya harus bekerja lagi. Begitu 8 kali kan semua, karena ada kronologi. Ya kira pengacara itu begitu. Saya baca dengan sabar, kemudian saya cuma jawab, ngai bawa hobi halus nih, aku bilang. Kau sudah tahu jawabannya itu, Rado. Baik Pak Gen, saya akan menjawabnya sekarang, katanya. Jadi apa jawabanmu? Saya tetap ibadah dengan konsekuensi saya harus bekerja hari Senin. Saya bilang, mantap. Artinya ketika kau bekerja hari Seninnya, kesehatanmu Tuhan kembalikan 2 kali lipat, rezekimu 10 kali lipat. Percayalah, kalau kau bekerja hari Senin itu karena kau ibadah di hari Minggunya, itulah hari Senin yang tidak akan pernah kau sesali seumur hidupmu. Ada yang lebih penting dari si ibadah itu kira-kira? Dia berkorban untuk ibadah. Kadang-kadang dia terlambat, dia masih foto, saya videokan, baru bongkar itu jam 10 kurang 5. Tapi lihat, tetap dia masih datang di sini, saudara. Amin. Itu artinya hampir sudah siap. Sampai nggak ada yang lebih penting dari Tuhan. Amin. Coba tanya dulu jujur lagi, kiri kanan hati. Adakah yang lebih penting dari Tuhan itu yang mana? Karena ini berhubungan dengan 3 angkot lagi loh, Pak Boas. Ini tergoda, dia mulai tergoda. Baru nanya dia. Tolong pon katanya. Iya jujur ya Pak Boas, ini masih berhubungan dengan 3 angkot lagi yang akan datang. Jangan sampai angkot itu contohnya ini kan memang sampai hari ini enggak, mereka teruji soal itu. Jangan sampai nanti angkot itu menggeser Tuhan ya. Betul? Di dia Pak Boas, Pak Ramiman. Di bengkel Pak Gem hari Minggunya. Pak Mira beberapa minggu yang lalu pernah terlambat juga, tapi tetap dia datang ya. Walaupun dia duduk di belakang, dia dengan bayang. Karena nggak permisi dia. Tiba-tiba pas mau khotbah udah di sana. Puji Tuhan. Teruji saudara. Haleluya. Jadi coba tanya dirimu, adakah memang yang lebih penting dari Tuhan? Kalau masih ada, semakin banyak semakin kau nggak siap. Semakin sedikit hampir kau siap. Haleluya.
Ibrani 11 ayat 39-40. Walaupun orang-orang beriman itu mempercayai Allah dan menyukakan hatinya, tidak seorang pun menerima semua yang dijanjikan Allah kepada mereka. Sebab Allah, artinya sepanjang hidupnya mereka menderita. Karena apa? Mereka merindukan tanah air beta. Di sana tempat, di sana, bukan? Haleluya. Haleluya. Di sananya. Makanya jangan fokus membangun di ke sana. Tu sudah kita seliling-liling. Amin. Apalagi nomor 2, kamu nomor 2, kamu curang nomor 2 tuh. Alam berpotensi kan? Anak bosok apalagi kan gitu. Kesananya. Ya. Kemarin kami ke Tarutung, selesai dibuat kuburan bapak mertua dari keramik. Budak sono. Tak kula salah Rahman, mergek dengan anak. Ya sudah mama. Jagung enggak keramik, habis keramik atau. Nasi dia enggak keramik. Tiba fokus di sana. Haleluya. Yakin aku kalau seandainya mertua aku bisa ditelepon aku, pasti. Halo besar ibu, udah lah kau usah bikin granit itu. Di sini sudah megahnya rumahku. Cuman nggak bisa saya diteleponnya. Ada yang bisa menelepon? Tolong nanti ya, dihubungi dulu ya. Ini yang terakhir. Kesetiaan kita dimulai dari hal-hal. Jadi tadi apa indikasi pertama bahwa Anda sudah siap? Baru yang kedua, ini gejalanya. Kita sudah mulai setia dalam dimulai dari Lukas 19 ayat 17, baca 1, 2, 3. Bagus kata Tuhan itu. Engkau pelayan yang baik, karena dalam hal-hal yang kecil engkau bisa, saya akan menjadikan engkau penguasa atas. Kapan Anda siap? Itu terlihat dari indikator-indikator politik. Politik, indikasi-indikasi, gejala-gejala itu dilihat dari kesetiaan dari hal-hal kecil. Amin. Amin. Contoh datang tidak terlambat. Itu contoh. Itu contoh. Datang tidak? Itu kan kesetiaan. Setia beribadah. Itu dilihat Tuhan juga. Oh, setia berkorban walaupun dari hal-hal. Makanya saya percaya persepuluhan itu juga menjadi bukti. Banyak yang masuk ke ini. Tapi tadi siapa yang paling penting dalam hidupmu? Tuhan. Perpuluhan itu menjadi salah satu bukti membangun kesetiaan dari hal kecil. Tuhan, biar pakai tangan satu waktu aku akan berkorban ratusan juta. Itu gereja itu. Malaikat lagi nih. Dimulai dari hal kecil. Tuhan nggak kaget dengan hal yang besar. Dia kaget ketika Anda setia dari hal-hal. Amin. Ini juga salah satu bagaimana uang itu menggeser posisi Tuhan dan menggantikannya menjadi ketika engkau dapat berkah. Siapa yang kau ingat duluan? Siapa yang diingat duluan ketika mendapatkan berkah? Itu juga menjadi salah satu ukuran. Apakah Anda sudah siap atau tidak? Tadi kan yang mengangkat dompetnya itu. Sudah siap? Hah? Siap? Angkat? Ngabe kan? Di mana bedono? Tuhan, nggak siap mereka. Ku tahu lagi? Sudah siap? Kira-kira ini sudah selesai. Kira-kira kalau Tuhan mau tanya hari ini, kalau dibuat daftar pertama, kedua, ada 3 daftarnya gitu, urutan 1, 2, 3. Sebutkan dulu kira-kira di area mana lah yang paling saudara inginkan hari ini dipulihkan Tuhan. Yang pertama,
Hah? Etong darah heavy itu bedak sehat.